Nama saya Navita Sari, nomor induk mahasiswa saya adalah 0520418846, dan saya akan menjawab tugas logika. Yang pertama adalah, term dalam logika adalah satuan dasar dalam berpikir, khususnya dalam penyusunan proposi. Term berfungsi sebagai simbol atau representasi dari suatu ide, objek atau konsep dalam logika formal. Term adalah kata atau kelompok kata yang dapat menjadi subjek, predikat dalam sebuah proposisi. Term merupakan unsur utama dalam silogisme. Ada 3 jenis term. Yang pertama adalah term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang menunjukkan pada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, atau dengan kata lain, hal-hal yang nyata secara fisik. Term abstrak menunjukkan pada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera secara langsung, tetapi hanya bisa dipahami oleh akal. Contohnya adalah term konkret, meja, pohon, dan rumah. Untuk term abstrak, keadilan, keindahan, dan kebijaksanaan. Untuk yang kedua adalah term positif dan term negatif. Term positif adalah term yang menunjukkan sifat atau ciri yang menyatakan adanya suatu. Term negatif adalah term yang menunjukkan ketiadaan, penyangkalan, atau kebalikan dari sifat yang ada. Contoh term positif adalah berani, jujur, dan sehat. Untuk term negatif contohnya adalah tidak berani, tidak jujur, dan sakit. Yang ketiga adalah term umum dan term khusus. Term umum adalah term yang menunjukkan pada seluruh anggota dari suatu kelas atau golongan. Term khusus adalah term yang menunjukkan pada satu atau sebagian dari anggota kelas atau golongan tersebut. Contoh term umum adalah manusia, hewan, dan mahasiswa. Untuk term khusus adalah Socrates, kucing saya, mahasiswa UT bernama Andi. Untuk pertanyaan nomor 2, sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran logis yang tampaknya valid atau masuk akal, tetapi sebenarnya tidak ada sahih secara logika. Sesat pikir ini bisa terjadi dalam argumen verbal maupun tulisan, dan sering digunakan secara tidak sengaja atau bahkan disengaja untuk memanipulasi opini. Ada banyak jenis logical fallacy. Yang pertama adalah contoh logical fallacy-nya ad hominem. Ad hominem berasal dari kata Latin yang berarti kepada orangnya. Contoh, kamu jangan dengarkan pendapatnya tentang ekonomi, dia saja tidak lulus kuliah. Cara agar terhindar dari logical fallacy adalah pelajari berbagai pikir, mengenali bentuk-bentuk fallacy seperti ad hominem, strawman, false, slippery hope, dan sebagainya. Kedua, fokus pada isi argumen, bukan pembawa argumen, evaluasi argumen berdasarkan bukti dan penalarannya, bukan siapa yang mengatakannya. Yang ketiga adalah periksa premis dan kesimpulan secara hati-hati. Pastikan hubungan antara premis dan kesimpulan itu relevan dan logis. Kesimpulannya dalam logika term merupakan elemen dasar dalam membangun proposisi dan silogisme yang terbagi antara lain menjadi konkret, abstrak, positif, negatif, dan umum khusus. Sementara itu, logical fallacy adalah jebakan penalaran yang menyesatkan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.